Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa azuma sya'nuh, khalaqal khalqa li hikmah, wa tawa 'alayha ilmah, wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد عمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم فهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في آية أخرى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para syaraif yang hadir di majlis yang mulia ini, para ustaz, para ulama, tuan guru, para asatid, dewan guru, pengajar yang ada di pondok pesantren Darussalam. Kita doakan mudah-mudahan habaib-habaib kita dan syaraif-syaraif kita serta guru-guru kita, ulama-ulama kita mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membimbing kita selalu semakin dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin dan hadirat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pecinta aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kubuan pian semua yang hadir di malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan berkah daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di majlis yang mulia yang dalam rangkaian acara pertama peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua peringatan daripada haul, yaitu guru kita Syekhuna wa Murabbi Ruhina Al-Alimul Allamah Asy-Syaikh Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Yang ketiga acara haul
masyaikh ya, para guru-guru yang terdahulu dari Pondok Pesantren Darussalam. Tadi atau semalam dikirimi oleh Harjata undangannya, agak sedikit bingung juga membaca haul Pondok Pesantren itu, nang bingungnya guru ya kan, pondok pesantrennya dihauli juga jalur nih ya. Kemudian tertulis memang di situ kalau mau baca manakibnya apa riwayat hidup apa manakibnya ulum dahulu nih ya kan, dari Gresik di undangan tuh, kelahiran memang Gresik, kemudian sekolahnya di Malang, Pondok Pesantren Darut Tauhid namanya, diasuh oleh Syekh Abdullah bin Awad Abdun, kemudian melanjutkan yaitu untuk hijrah dan merantau sampai jadi orang rantau. Sehingga jangan bingung bukan pian, kalau mungkin di sini ada orang Jawa, hendak pemandir Jawa bisa. Kalau ada orang Madura, hendak pemandir Madura bisa. Kalau ada orang Banjar, pemandir Banjar bisa. Kalau ada orang Arab, pemandir Arab bisa. Nah, jadi yang pakai bahasa apa pian, tapi kainak untung majelis saja. Sekarang di sini ulun hendak memberikan tausiah bahasa Banjar aja, kayak apa kira-kira akur aja lah. Bilangnya akur kita lanjutkan. Cuman itu membaginya kayak apa ini? Ya kan? Pertama peringatan Isra dan Mi'raj, tapi jangan salahkan moodnya sampai kena lebih waktunya atau apa. Tapi insya Allah kita yakin duduknya kita di majelis ini semakin lama semakin banyak rahmat yang kita dapatkan dari Allah. Semakin lawas kita duduk di sini, semakin lawas kita mendapatkan dan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lawas kita hadir di sini berarti semakin lawas kita dapat pandangan dari Rasulullah SAW. Semakin lama kita duduk di sini berarti kita akan semakin lama akan dipandang wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang disebut dengan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marantum bi riyadil jannah farta'u wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala hilakul dzikr aw majalisul ilm atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tahu lewat di suatu tempat ada di situ taman surganya Allah, taman surga yang ada di muka bumi, ya kan, maka singgahlah, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tanya, apa itu taman surga yang ada di dunia? Apa itu Nabi taman surga yang ada di dunia? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW, hilakul dzikr atau majalisul ilm, yaitu perkumpulan yang di dalamnya di majlis tersebut ada orang mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad SAW, dan mengingat daripada orang-orang soleh yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hakikatnya kita ini semua ini masuk dalam perkataan sabda Nabi, kita sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kalau orang dalam surga, tahu dalam surga itu pasti merasakan ketenangan, pasti merasakan kenyamanan. Kalau orang dalam surga itu pasti dia akan kepingin berlama-lama untuk dalam surga. Kalau sudah masuk surga nggak pengen keluar. Kalau ada orang udah di dalam surga hendak keluar, berarti dia pintar. Kalau makro, ya kan? Ingat apa nih mugi aja hendak keluar udah. Maaf lah, artinya kecuali udur lah, mengantuk, hendak guling. Tapi sabar, insya Allah tampak pialatnya akan bertujuan hendak guling. Orang nang ngalih guling, orang nang biasanya bilangnya di rumah ada awak guling, maka minum obat supaya awak guling. Kalau saling ngalih, kali majelis saja lihat pasti itu guling. Lagi nang lagi dingin ya Allah. Harinya bina mendung-mendung angin kayak ini ya dah. Asal dikipasi, asal didongengi, supaya ada ceramah makin nyai. Dia dongeng apa Habibnya kayak di ayun-ayun ya. Artinya apa? Di majelis semacam ini adalah ketenangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah itu menjadikan hati kita tenang, menjadikan hati kita damai. Dengan kita duduk di majlis zikir, di majlis ilmu, mengingat Allah, mengingat Nabi, mengingat wali-walinya, ini akan menyebabkan hati kita akan didamaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau orang lagi galau, orang lagi sumpah, lagi susah, bawa berzikir aja Pak. Bawa berzikir, banyak berzikir, ya kan? Atau datangi ke majlis, datangi tuan guru, datangi ulama,
Alhamdulillah, mungkin di daerah kita ini, ya di Kalimantan Selatan maupun di Kalimantan Tengah sini, daerah Ampan, Tuan Guru banyak, ustadz banyak, ulama banyak, habaib mungkin banyak. Ya, tinggal kitanya hakul gak ada berparak dengan orang-orang yang ahli zikir. Dekat dengan orang ahli zikir aja sudah faedah, sudah manfaat. Kumpul dengan habaib, ini akan menjadi isyarah dan akan menjadi bisyarah dan menjadi isyarat nanti kita di yaumil qiyamah. Semakin kita sering duduk dengan orang-orang soleh, berarti kita akan dikumpulkan dengan orang soleh nanti di hari kiamat. Karena kehidupan di dunia ini gambaran kaina hidup kita jaga di akhirat. Pengen hendak tahu kaina pengen di akhirat cagar nang kayak apa hidup pian, lihat lagi hidup di dunia nih. Berarti dia bilangnya di dunia ketujuh berpikir, ketujuh kumpul orang soleh, ketujuh duduk dengan ulama, dengan habaib, cinta dengan mereka, dekat dengan mereka, maka berarti nanti di yaumil qiyamah kita akan bersama mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semakin sering ini yang disebutkan nanti di hari kiamat juga, bahwasanya nanti yusyfa'u yaumil qiyamah salasun, yang akan bisa berikan syafaat di hari kiamat 3 golongan. Yang pertama al-anbiya, tsumma syuhada, tsumma ulama, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat 3 golongan, 3 orang yang diberikan hak oleh Allah bisa berikan syafaat, bantuan, pertolongan, yang mana di hari itu al-yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughnihi. Hari kiamat nanti orang sedang sibuk memikirkan keadaannya masing-masing. Semua dalam keadaan susah, semua dalam keadaan bingung, semua dalam keadaan ketakutan. Ya kan? Kita kemana bukahnya, kemana kita larinya, kemana kita cari bantuannya? Bantuannya ada pada 3 golongan yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Dan para nabi, di antara para nabi yang paling agung bisa memberikan syafaatul uzma adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang akan bisa memberikan syafaat satu-satunya, yang akan berikan syafaat kepada seluruh umatnya. Bahkan beliau tidak rela satu pun di antara kita ada yang di dalam api neraka, adalah Nabiuna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling luar biasa perhatiannya dengan umatnya, yang paling menjaga dengan umatnya, Nabi yang paling tidak ridha kalau ada satu pun umatnya dalam neraka. Siapa beliau? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cocok dan wajar kalau kita saat ini sebagai umatnya bergembira kalau kita memperingati Isra dan Mi'raj, bergembira memperingati Maulid Nabi, bergembira kalau kita selalu memperingati apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita memiliki seorang Nabi yang paling perhatian dan cinta pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi itu Nabi kita, Nabi pimpinan dunia dan akhirat. Nabi kita adalah yang akan berikan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah, yang mana daripada yang lain-lain, nabi-nabi yang lain disebutkan dalam riwayat umat-umatnya datang untuk minta syafaat, ternyata tidak bisa diberikan syafaat, yang mana para nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan daripada kedudukan seperti kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pimpinan dunia wal akhirah yang patut kita bela, yang patut kita agungkan, yang patut kita cintai, yang patut kita banggakan. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habib
شفاعته لكل هول من الأحوال مكتئب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ربنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Kita katakan lagi suaranya. Kayak berat, agak berat nih suaranya. Soundnya iya, cuma kenal-kenal lah. Suaranya aja gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dialah seorang kekasih Allah. Al-Habib Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kasih Allah yang akan kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Di mana keadaan manusia dalam keadaan susah, dalam keadaan bingung, akan datang penolong kita yang akan memberikan syafaat kepada kita, bantuan kepada kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatian Nabi kepada kita luar biasa. Tidak cukup cuma di dunia. Waktu di dunia sejarah mencatat Nabi berjuang, berkorban apapun demi kita umatnya supaya ajaran agama sampai kepada kita semua. Semua diperjuangkan oleh Nabi. Beliau mengorbankan waktunya, beliau mengorbankan tenaganya, beliau mengorbankan hartanya, bahkan beliau mengorbankan jiwanya demi dan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tinggal sekarang ayo kita tanya, kita sudah berjuang apa untuk Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita semua masing-masing tanyakan pada diri kita masing-masing apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad SAW. Ayo, jangan diam, jangan kita menjadi orang yang santai, yang bermalas-malasan, yang merasa cukup dengan keadaan tanpa menghiraukan, mengingat bagaimana perjuangan susahnya Nabi membawa ajaran atau agama yang sampai pada kita. Agama Islam yang dibawa ini agama yang mulia, agama yang paling benar, agama yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang paling cukup dan lengkap yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampainya agama ini penuh dengan perjuangan sehingga kita saat ini yang sudah dijadikan oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang beriman, menjadi seorang muslim, menjadi menjadi seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo jangan sampai kita bakhil pelit dalam berjuang di jalan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mati-matian kok berjuang untuk kita, seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Kita sekarang berada di sebuah pesantren, sekolahan. Ini termasuk wadah tempat dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Pesantren atau madrasah ini adalah tempat yang mana disinilah akan dicetak, diajarkan dan dididik pendidikan-pendidikan sesuai yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di sini anak-anak akan diajarkan generasi kita tentang Al-Quran, bagaimana cara bacanya, bagaimana tajwidnya, bagaimana memahaminya, bagaimana memaknainya, dan bagaimana supaya bisa mengamalkannya. Sehingga apa yang ada di pesantren ini adalah warisan Nabi kita Muhammad SAW. Warisan Nabi ini berharga. Warisan Nabi ini jangan sepelekan. Warisan Nabi ini mahal. Memang Nabi gak meninggali harta, bukan mewariskan harta, bukan mewariskan rumah, bukan mewariskan tanah, bukan mewariskan kekayaan. Nabi mewariskan kepada umatnya apa? Ilmu agama. Ilmu yang adanya adalah
adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Sehingga siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil bagian yang sesuai, yang diridhoi oleh Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Ayo diambil. Yang punya anak, sekolahkan ke pesantren, sekolahkan ke madrasah. Dan sekarang di akhir zaman, benteng terakhir kita umat Islam adalah pesantren, madrasah agama. Jangan pernah kita berpikir untuk selalu mensukseskan anak kita urusan dunia saja. Ini akhir zaman. Pemikiran orang sekarang itu perhatiannya urusan dunia saja. Ya, anaknya kayak apa supaya jadi sugih, kayak apa anaknya supaya jadi pejabat, kayak apa anaknya supaya jadi aparat, kayak apa anaknya supaya jadi orang-orang yang hebat urusan dunia. Tapi tidak pernah dia merasa memikirkan kayak apa supaya anaknya kaum baca Quran, kayak apa supaya anaknya bisa sholat, kayak apa supaya anaknya bisa baca doa. Sehingga nanti kalau kita orang tua yang mati, orang tua yang meninggal, dikubur, supaya anaknya yang bisa menalkin kita, supaya anaknya bisa menghadiahkan bacaan Fatihah untuk kita, supaya anaknya bisa bacakan tahlil untuk kita, supaya anaknya bisa bacakan Yasin untuk kita. Ini seharusnya yang ada dalam pikiran kita. Kalau bukan anak siapa? Oh, kalau ajak menyuruh orang lain aja bagi amplop berduit seorang. Seorang ada berduit gak sudi apa kabar? Ya, membagi amplop, kipayah, bertahlil, ya, memberi kaum ke situ kemari, berapapun yang dibagiakan seapa kemampuan kita. Beda dengan anak-anak kita. Kalau mereka berpendidikan agama, yang bisa baca Quran, setiap bacaannya, setiap dia mentartil Al-Quran, tadarus Al-Quran, dimanapun berada, orang tuanya langsung dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu dahulu ada suatu kisah. Ada orang tua, satu keluarga. Dalam satu keluarga ini, suami istri punya anak. Suami istri ini taunya urusan berusaha aja, bergaul aja, taunya bahasa kitanya munwahin itu ke pasar aja, berdagang aja, ada tahu urusan ibadah, sembahyang ada, waya bulan puasa ada, waya orang menggawe ini itu kada tahu. Ya, sampai bisa anaknya pun tidak diajari apa-apa. Tahu kayak anaknya tolak subuh bawa ke pasar, boleh kayak malam. Ya, orang wahini manusia wahini kayak itu juga. Berusaha siang ada mayu siangnya, malam ada mayu malamnya, subuhnya ada. Ya. Iya, ini saking kebumulannya manusia nih. Para saingannya, ya, dapat dibohongi, dikerampu tidurnya. Ya, gara-gara berusaha, menuhankan duit, menuhankan usaha, menuhankan gawian. Buktinya apa? Usaha lebih dia pilih daripada ibadah melaksanakan perintah Allah. Berapa banyak orang gara-gara gawian, gara-gara berusaha meninggalkan sembahyang, gara-gara berusaha meninggalkan puasa, gara-gara berusaha bermaksiat, menghalalkan segala cara. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang semacam ini disinggung oleh Allah adalah orang yang menuhankan dunia dan menuhankan hawa nafsunya. Berarti dia tidak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Awas yang semacam itu. Dia tidak akan berkah hidupnya. Munya dapat duit, dapat harta dari usahanya kada berberkah. Dapat dikumpulkan setemat habis, kada mau mayu, kurang terus, kada cukup, karena kada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita mengingat seperti orang-orang soleh, ayo kita contoh orang soleh yang kita hauli, ya kan, guru sekumpul. Bagaimana kehidupan beliau? Beliau orang yang ahli ibadah, orang yang soleh, tapi tetap beliau ikhtiar, berusaha itu ada juga, berdagang itu pernah ada, ya usaha sini itu ada, tapi usaha itu menjadi sampingan. Usaha itu menjadi syariat saja, sebagai sampingan saja. Nah, ianya adalah selalu tagarrub dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ibadah kepada Allah. Pun kita terbalik, nomor satu berusaha, nomor dua sampingannya sembahyang. Ya, ini nang lembut. Kalau orang-orang soleh itu usaha dibuat sampingan. Pun ada waktu berusaha, pun ada waktu beribadah. Pun kita ada, punnya ada waktunya kita ada waktu hanya beribadah. Pun ada waktu berusaha betul. Ya. Ada yang berusaha sampai telanjang ada. Nangka pacul-pacul kopiah udahnya. Nangka pacul-pacul baju sudahnya. Ya, nangka pacul selawar sudahnya. Nangka pacul sawat sudahnya juga. Macam-macam berusaha kan dicari apa? Duit. Kan dicari apa? Urusan dunia yang sifatnya sementara.
Awas, yang semacam ini. Ya, ayo kita kembali. Ajaran Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita sebagai umatnya supaya anak-anak kita berpendidikan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Iya, pikirkan anak kita, mun hendak saya itu pikirkan agama anak kita. Amunnya kita wah ini ada keadaan fitnah di akhir zaman kayak ini keadaannya. Kayak apa yang kita ada 10 tahun kainnya kayak apa? Zaman kita hanya wah ini maksiat macam-macam. Ya, zaman kita wah ini hanya pergaulan bebas macam-macam. Zamannya medsos dan lain sebagainya. Ayo, siapa yang bisa menghalangi? Yang bisa membentengi adalah ilmu agama. Ilmu adalah sebagai cahaya, ilmu sebagai benteng yang akan menerangi dan akan menjaga anak-anak dan generasi kita. Dengan demikian, ya, ayo kita perhatikan anak-anak kita. Sebagaimana sama-sama kita ingat sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Amal di dunya ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu bada." Kalian boleh silakan untuk begawailah, perbuatlah olehmu urusan-urusan dunia, tapi ingat urusan dunia itu ganangakan awak ditunda seakan-akan kalian akan hidup selama-lamanya. Ka'annaka ta'ishu abada. Gawilah, berusahalah, begawe boleh, cari duit boleh, berusaha boleh, tapi ingat jangan berhemat-hemat dihabiskan seakan-akan yang itu masih hidup. Awas lagi, hari ini kada tuntung berusaha, hari ini kada tuntung nanti gawe urusan dunia, esok pulang. Ya, atau karena pemain berusaha mulai pagi besokan sampai waktu zuhur kada menonton, stop dahulu. Apa nanti gawe? Sembahyang, gawe ibadah, gawe perintah dahulu. Ya, bilangnya ada waktu hanya dilanjutkan pulang usahanya, tak asar pulang, tapi disadangnya aja. Bila sampai asar pulang, kena sembahyang asar pulang. Jangan sampai kita berhayal-hayal seakan-akan karena kita hidup masih selama-lamanya. Ini ujian Nabi. Wa amal akhiratika ka'annaka tamutu badan. Gawelah urusan ibadah, urusan perintah Allah itu seakan-akan kalian akan mati esok. Contoh nih, amunnya dihabarkan lawan pian, diinfokan melalui panggung ini bahwasannya esok pagi nang cagar mati nang pengarang Badrun Samsul ya kan, Arifin, Udin ya, sahabat salah satu nih ya kan, Tono ya kan, kemudian Winda, Siti, Ayu, ngarang-ngarangnya nih disampaikan yang tahu esok cagar mati umpama nih jangan singgung, ini umpama aja ya Allah. Ka'annaka tamutu badan, seakan-akan pian sudah disebutkan nama-namanya cagar mati esok. Lalu kayak apa? Gawe ibadah dengan bujur-bujur, berhemat pian. Yang belum tobat jangan tunda kata esok, tobat malam ini juga. Nang masih punya dosa minta ampun malam ini juga. Nang masih punya kesalahan minta maaf sama Allah malam ini juga. Yang masih punya kekurangan kita harus menyempurnakan malam ini juga, karena tahu jagat esok mati. Harus berhemat, jangan ditunda. Yang belum sholat harus sholat malam ini juga, supaya apa? Ketika besok meninggal atau mati kita sudah dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu prinsipnya. Hidup itu begitu. Yang bisa tahu cara hidup semacam itu siapa? Orang-orang yang berilmu. Kadang kita berpikir nih, ya, untuk urusan dunia bingung. Anak sekolah ditinggikan sekolah untuk urusan dunia, mengejar pangkat, mengejar jabatan supaya dapat titel, supaya dapat ijazah. Apalagi wah ini maaf ijazah ada terpakai, ya, ijazah kada dihargai orang, ya, ijazah kada tapi dihirani orang. Nang dipakai nang kayak apa ben? Nang berduit juga, nang ada duitnya jangan harap. Kisah anak jadi PNS, anak jadi apa? Pejabat, right? Ya, nang kawan jadi PNS, nang kawan jadi pejabat, lain siapa? Nang berduit. Nang jadi apa? Kalau jadi apa? Siapa? Nang berduit. Kalau ada duitnya, right? Ditendang orang, biar pintar, tetap bungul jargonnya. Iya, maaf nih, tapi itu di situ bang di Kalsel di Rantau, tapi jangan di Rantau kesini juga. Nah, ujar. Itu yang terjadi. Saya menyekolahkan anaknya urusan dunia boleh, tapi jangan timpang. Urusan akhiratnya juga perhatikan, urusan ibadahnya perhatikan, urusan ngajinya perhatikan,
urusan baca Qur'annya perhatikan, urusan ibadahnya perhatikan, kayak apa sembahyangnya. Amun kawak keduanya dijalankan, anak kita seandainya ditakdirkan oleh Allah menjadi pejabat yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditakdirkan menjadi seorang aparat yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya ini kan timpang, sekolah umum, sekolah urusan dunia, sekolah apa biasa, ya kan, saya luar biasa anaknya. Ayo anak kita harus sekolah supaya kita dapat ijazah. Mulai sekolah apa? Sekolah ini PAUD, ya kan? Mulai PAUD sekolah. Ayo, yang kayak apa? Nambah PAUD, belajarnya nambah apa begayaan aja tuh jadi. Begayaan aja PAUD ya, anak-anak kan harus lagi ya. Kita PAUD nambah TK pulang, ya kan? Setahun. Kemudian TK, ada TK A, TK B kan itu kan? Tahu ide ya? Betul, TK lepas sekolah SD pulang. SD mulai kelas 1 sampai kelas 6 tahun pulang. Ada cukup SD, anak sekolah lagi supaya belajar dapat ijazah. Ijazah apa mah? SMP. Sekolah SMP pulang 3 tahun pulang, 9 tahun. Ya, sudah 9 tahun sekolah pulang naik, lanjut pulang supaya dapat ijazah. Ijazah apa? SMA pulang. Sampai SMA, karena cukup SMA ke kuliah pulang. Ya kan, berapa tahun sudahnya sekolah tinggi-tinggi, sudah sekolahnya berpuluh-puluh tahun, biaya yang dikeluarkan kada sedikit, apalagi sampai kuliah, hampir beratus jutanya, ya, kada berduit, kayak apa caranya supaya kawan membayar anak sekolah kuliah, siapa caranya supaya anak kawan jadi sarjana, ya, ada berduit, bisi motor yang dijual, ada berduit, ada perumahan yang dijual. Ya, ada berduit, ada kebun karet yang dijual. Ya, ada besi duit, ada bini. Kalau sudah, usia kayak tenang. Kalau ya, yang mana? Jual kimia. Ini saking berhikmatnya menyekolahkan anak. Bahkan pada cukup itu sudah sekolah di sekolahan, ya bayar, kemudian kayak siangnya atau sorenya atau malam sekolah tambahan pulang les privat macam-macam, bayar per jam. Primagama itu menurut dengar per jam ada 50-100 ribu, mulai ke bedanya bantrik, mulai. Untuk urusan agama bang, pernahkah kita terpikir semacam itu? Sekolah pesantren pernah kita pikir semacam itu? Sekolah untuk urusan agama Allah, agama Rasulullah. Pernahkah kita terpikir untuk berhemat-hemat mencarikan dana untuk anak kita sampai alim, sampai tinggi sekolahnya, sampai lama, sampai jadi orang alim, sampai jadi seorang orang yang soleh? Gak terdengar. Nah ada malah maaf bayar SPP bulanan pesantren 20.000, selawe ribu, 50.000 sebulan. Madrasah takoni guru TPA madrasah melajari mengaji, TPA melajari Iqra, melajari Al-Quran juz ammah, ya mulai anaknya kada bisa baca sampai bisa baca, dilajari oleh gurunya sejam 2 jam, ya berapa dibayar di upah tuan gurunya? 15.000 sebulan. Ada yang 10.000, ada yang 5.000. Itu kebanyakan ya punya awal gratis. Nah di mana kayak ujar orang di kandangan bang, tapi nanti kandangan sampai sini. Nah orang sini lah ada alun kan. Inilah ya, ini mirisnya kita saat ini. Gimana cara berpikir untuk urusan ilmu agama yang bisa menyelamatkan generasi kita, anak-anak kita, mensukseskan anak-anak kita bukan cuma di dunia tapi sampai ke akhirat, yang manfaatnya bukan cuma hanya anak kita, bahkan orang tuanya pun nanti akan bisa mendapatkan manfaat dari anaknya ketika anaknya ahli ibadah. Tapi kita tidak pernah terpikir, maaf nih, di mana harganya? Harga ilmu agama kalau sampean atau pian menyekolahkan anak dengan biaya yang semurah itu. Pikirkan, kalikan, bagikan, ya. Kemudian masukkan ke hati kita wujud-wujud tafakur. Anak sekolah, anggaplah sebulan SPP 30.000. Berarti pian menyekolahkan anak dilajari gurunya selama sejam, 2 jam di madrasah atau di pesantren sehari 1.000 rupiah.
mayu napa. Harga gula ini berapa? Harga kerupuk berapa ini? Harga beras berapa? Harga minyak nang larang benar. Gurunya bisi anak, bisi bini. Karena saya kok nggak belum bininya. Nah, ada gurunya. Bayangkan mayu lah. Ya kan? Oh kan banyak yang dialah jadi sidin. Ya kan? Satu orang 30.000, yang dialah jadi sidin ber-20. Berapa hasilnya? 30 kali 20 berapa, Bu? 600.000. Ya. Bolehkah kalau seorang besi anak, besi bini, kuai ini begilanja gasan sebulan 600.000 mayu apa? Mayu apa? Ya, apalagi gurunya berokok. Nah, ya, apalagi gurunya umpamanya apa suka medsos. Sosial kita apa? Apalagi apa gurunya ada sekong ini, anaknya ada sekong. Pikirkan itu, ada mayu. Dan seandainya kita pun disuruh mengajari anak kita dengan biaya Rp1.000 dalam waktu 1 jam atau 2 jam, ada mampu kita. Coba pikirkan itu, sehingga supaya kita sadar ilmu agama, urusan agama yang akan menyelamatkan anak kita dunia wal akhirah dan bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya, itu lebih berharga daripada ilmu dunia yang manfaatnya hanya sebatas dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ditingkatkan perhatiannya. Dulu Nabi perhatian lawan kita, berkorban untuk kita. Sekarang kita yang harus berkorban. Mungkin itu berarti anunya kayak itu ustadznya, gurunya, ulamanya, pesantrennya, madrasahnya, berarti diulang usaha lah apa menuntut ilmu, apa melajari ilmu. Kada. Ilmu itu bukan dijadikan usaha, madrasah itu bukan usaha, pesantren itu bukan usaha, tapi tempat untuk menjadikan orang-orang yang bisa menghargai ilmu Nabi Muhammad SAW. Justru kembalikan orang-orang yang mengatakan lisannya ulama menjual agama, ulama menjual daripada ilmu, atau pesantren menjual ilmu. Berbalikkan orang yang tidak mau perhatian dengan biaya menyekolahkan anaknya kepada pesantren, tidak mau memberikan hadiah kepada ustaz-ustaz yang menyekolahkan yang melajari anak-anaknya, berarti dia tidak menghargai ilmu Nabi Muhammad SAW. Yang pilih hadiah, ya kan? Siapa yang bujur enggak itu? Apa bujur piang kadang menghargai kan? Atau guru yang menjual kanunya? Enggak itu. Seharusnya kita harus berpikir untuk urusan dunia kita bisa, dan semua itu tergantung niat, tergantung kebiasaan. Iya, sekolah umum kita bisa menyekolahkan anak kita dengan biaya yang mahal-mahal. Kenapa pesantren nggak bisa? Kenapa madrasah nggak bisa? Kenapa urusan agama nggak bisa? Seharusnya lebih daripada itu, sehingga hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW ada kaitan hubungan dengan perjuangan dan pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya di tahun yang sama, yaitu telah diwafatkan 2 orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama Sayyidina Abu Thalib, seorang paman beliau yang berkorban untuk beliau, yang selalu berjuang dengan beliau, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang paman yang berani, yang tegas, selalu memberikan jalan untuk dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah orang-orang yang mereka itu tidak sebagai seorang yang berdakwah, tapi mendapatkan pahala dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicatat oleh Allah sebagai orang yang juga dakwah. Apa siapa mereka? Orang yang membantu orang lain untuk berdakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi yang dikatakan oleh guru, ya kan, orang dakwah itu macam-macam. Ada orang dakwah dengan ilmunya, yang nggak punya ilmu dengan tenaganya bisa. Kita punya tenaga, bantu orang yang berilmu dengan tenaga kita. Apa yang diperlukan oleh mereka, kita bantu. Pesantren memerlukan tenaga, kita umpan. Ya, madrasah memerlukan tenaga, kita ikut. Ya, nggak punya ilmu, tenaganya barang. Nggak punya tenaga, seorang sudah tua, awak sudah sakit-sakitan, atau seorang sudah lemah, seorang tidak ada daya dan upaya kekuatan, apalagi barang ada duitnya barang. Ada hartanya barang. Sudah berilmu kada, tenaganya kada juga membantu, duitnya barang. Kan begitu. Sahabat awak jangan menghadap sugih. Aku kain aja menang sugih yang bantu ya. Mongol gitu. Menghadap sugih. Lagi sakit aja kada membantu, makin sugih.
Ya, orang membantu itu mulai kecil dahulu, lagi dikit dahulu belajar tunggal digitang, mulai sedikit, amun sudah sedikit kawan digawe, kawan enak gawe yang banyak, amun sedikit aja karena kawan makin yang banyak. Ya, ngarakan barang aja, besok pesantren nih, ya kan, bulanan ada kawan 100.000 sejuta lah barang aja. Nah, ini kayak itu seharusnya loh. Supaya maju, ustadznya yang ngajar tenang, ustadznya yang ngajar itu serius, ustadznya yang ngajar semangat, ustadznya yang ngajar betul-betul memberikan ilmu dengan sebaik-baiknya, dan anak kita yang dilajari mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah untuk hidupnya dunia dan akhirat. Tapi menurut seadanya juga. Ya, jangan salahkan. Nah, penjara anak kolon tuh, di situ sudah guru itu ya bertahun-tahun kakak itu hadir. Nanti tewas gurunya, nanti tewas pesantrennya, nanti tewas madrasahnya, ada berasa seorang jual merhatikan gurunya kayak apa. Ya, jangan salahkan kayak datang muridnya, gurunya kada ada, kemana gurunya? Menjual pentol dia. Umahnya, ya kan? Mulai jadwalnya ngajar gurunya, ditakoni kemana gurunya telat terlambat, lagi ya, ke warung umpamanya. Jangan salahkan, karena biasa kepentingan gurunya harus diperhatikan, sehingga gurunya mencari wilayah lain pulang. Iya, coba diperhatikan, muncul-muncul. Ya, apalagi kita sudah ini jangan pakai jadi pula alasan kada mampu, alasan kada berduit, alasan sakit hidup. Ya, orang ini orang behari bepada sakit percaya. Orang behari sakit itu bujur-bujur sakit, kada berduit dasar kada berduit lalu. Ya, ibarat orang behari sakitnya itu ada waktu yang seharusnya makan kalau 3 kali sehari, itu sekali aja bisa ada makanan. Mungkin kita wah ini kepada kalau berduit 1 juta, 2 juta ada aja di rumah. Ya, kendaraan 3 buah. Ya, motor ya, bini banyak ini. Mana? Kepada sakit, kepada ada berduit, nukar rokok hari-hari kawan. Ya, sehari berapa bungkus? Berapa harga sebungkus? Nukar kota kawan. Berapa nukar kota? Ya, bahasa internet macam-macam. Anaknya belanja anak aja wah ini. Ya, anak kolon aja sudah. Ya, buat ukuran yang biasa-biasa aja sehari itu 10.000 nyetak. Seekong. Ya kan, 2 ekong 20. Ya, 3 ekong 30. Ya kan, itu beli yang pertama, beli yang kedua, lain kolak. Nah, itu paham-paham aja panitia nih. Mohon undang tuan guru, ustadznya bisi anak seekong tuh, berarti seekong tuh seini mayunya. Ya kan, bisi anak 2 ekong tuh seini mayunya. Mau bisi 3 ekong seini mayunya. Bini kayak 3, bininya 2 ekong seini mayunya, kan kayak itu. Nah, jadi paham-paham aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang terjadi. Kepada udah berduit kada mampu, itu bukan cara kita untuk menghindari daripada kita memperhatikan daripada ajaran agama Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ketika waktu sebelum kejadian Isra dan Mi'raj yang membela dengan tenaganya, berjuang dengan hartanya, berjuang dengan segala kemampuannya, paman beliau Sayyidina Abu Thalib diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diwafatkan, beliau sedih Rasulullah SAW. Tidak cukup dari Sayyidina Abu Thalib, kemudian selang beberapa waktu diwafatkan juga Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Diwafatkan seorang istri tercinta beliau, istri yang paling berjuang untuk beliau, yang ikut selalu untuk berkorban dengan beliau Rasulullah SAW. Diwafatkan di tahun yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah kesedihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin sedih, lalu kesedihan Nabi apa garangan digawe? Mungkin kita sedih mungkin bisa berjalanan ke mall, mungkin kita sedih berjalanan ke pantai, mungkin kita sedih berjalanan ke gunung, mungkin kita sedih nang galau-galau nang buat jomblo-jomblo ini naik ke atas tiang listrik. Kalau lagi sedih naik ke tower ada juga. Berat kalau di medsos ini, ya kan, galau ya jomblo, ya kan, ditap juga jomblo, seorang jomblo lagi lagi putus lawan pacar ya, naik atas tiang listrik ya, kesatrum ada juga naik tower, diduga jomblo ya, lagi pacaran ditinggal pacarnya kawin ya kan, naik atas tower gugur mati, ya kan, itu sedihnya kita, galaunya kita. Beda dengan
sedihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang digawe oleh Sidin? Apa yang dilakukan oleh Sidin? Takarrub, mencari pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari beliau mendatangi Ka'bah, setiap hari bermunajat di depan Ka'bah, setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, bahkan selalu menangis, mencurahkan air matanya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dalam riwayat dijemputnya Nabi Isra dan Mi'raj itu adalah ketika Nabi sedang berada di Hijr Ismail, di sebelah Ka'bah, di depan Ka'bah, di dekat Ka'bah, dijemput oleh malaikat Jibril alaihissalam. Disitulah isyarah bahwasanya Nabi ketika sedih dibawa untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi terguring-guring, tidak boleh ke rumah, sampai terguring di hingga Ka'bah, di Masjidil Haram, di tempat rumahnya Allah. Inilah ciri orang-orang yang selalu ingat dengan Allah. Sedihnya tetap dibawa untuk ingat dengan Allah. Tidaklah seperti kita. Mungkin kita kalau lagi susah, ya kan, lagi susah aja, lagi senang, lagi susah. Nabi itu takarrub ila Allah. Lagi susah semakin dekat dengan Allah. Bukan digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin kita ini galau, pusing, makin maksiat, minum-minuman keras, mau obat macam-macam, itu bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah yang hanya amunnya kita memperbuat sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dibawa Nabi kita oleh malaikat Jibril menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Dari masjid ke masjid, ya. Dalam Al-Quran firman surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, dari masjid ke masjid, dari rumah Allah ke rumah Allah, dan tempat ibadah ke tempat ibadah. Ya, ini syarat untuk kita umatnya. Ayo kita menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Kalau ada masalah, datangi rumah Allah. Kalau ada masalah, ingat selalu kita munajat dengan Allah. Begitu caranya. Alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Ada sebagian mengatakan keberkahan yang dimaksud adalah keberkahan daripada perjalanan Nabi. Tempat-tempat yang dilalui oleh Nabi adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para guru-guru kita mengisahkan bahwasanya Nabi itu dari Masjidil Haram singgah beberapa tempat, di antaranya di kota Madinah, yang ketika itu Madinah belum ada, Nabi belum hijrah, tapi sudah disyaratkan oleh malaikat Jibril, disuruh untuk turun untuk mengambil berkah, sholat di tempat tersebut yang disebut dengan negeri At-Thayyibah, ya kan, yaitu negeri yang baik, dan disyaratkan oleh malaikat Jibril, disinilah engkau nanti akan hijrah wahai Nabi Muhammad SAW. Nabi turun mengambil berkah, sholat 2 rakaat, lanjutkan perjalanan lagi, sehingga di tempat yang lain ada peninggalan Nabi, ada di tempat daripada bekas kelahiran Nabi Isa alaihissalam, disyaratkan oleh malaikat Jibril untuk turun ambil berkah, kemudian lanjut lagi, ya kan, kemudian perjalanan terus sampai ke Masjid Aqsa. Beberapa tempat tersebut ada tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarah buat kita juga, mengambil berkah itu boleh, mengambil berkah itu bagus, mengambil berkah itu dicontohkan oleh Nabi. Yang ngomong siapa? Allah. Kalau nggak percaya mengambil berkah, ya kan, hidupnya akan berberkat juga. Orang yang penting mengambil berkat Nabi, yang seorang manusia paling mulia, paling takwa, paling soleh, paling hebat kedudukannya di sisi Allah, yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mengambil berkah dari nabi-nabi yang terdahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini menunjukkan Nabi itu nggak pernah gengsi, Nabi itu nggak pernah sombong, nggak kayak orang lain ini, ya, merasa berduit sedikit aja sudah boleh mengambil berkat, merasa sugih nggak dapat mengambil berkat, merasa alim nggak dapat mengambil berkat, merasa soleh nggak aku mengambil berkat, ya, merasa beribadah tidak aku mengambil berkah, hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengambil berkahnya adalah dari orang-orang atau tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengambil berkah dari tempat makam-makamnya orang soleh, para wali, para habaib,
atau yang mereka masih hidup, dari guru-guru kita, ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, semua itu adalah sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang suka mengambil berkah, hidupnya akan diberkahi oleh Allah. Apa arti berkah? Ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan di atas ditambahkannya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita berrezeki, hendak memberkati rezeki kita, gunakan untuk kebaikan. Ya kan, gunakan untuk sesuatu yang bernilai ibadah, yang manfaat sehingga akan diberkahi, rezeki yang dikeluarkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu kita yang kita miliki, gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk mengajarkan kepada orang lain, mengingatkan orang lain, untuk supaya orang kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, maka ilmu kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, untuk ditunjukkan daripada segala tanda-tanda besar Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat apa-apa yang terjadi. Mungkin sampai di situ dulu karena waktunya menunjukkan jam 12 untuk cerita Isra-nya saja. Ini perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya tahun kainamu dan panitia akan mengundang. Isra Mi'raj ya kan, awalnya tadi sudah juga sedikit-sedikit tentang apa guru kumpul. Ini mau digabung berantakan sampai subuh. Mau sampai subuh sampai ke rumah udah jam berapa? Ya kan, esok acara pulang. Nah, itu jangan ada helikopter mulai sini boleh nggak ya? Artinya cukup dulu. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Dan Allah sebab kita berkumpul di majelis yang mulia ini, Allah memandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Dan Allah memandang kita dengan pandangan berkahnya. Ketika kita pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Semoga keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Jadikan kita sebagai hamba Allah yang saleh dan salehah. Dengan berkah ini majlis, mudah-mudahan Allah berkahi dalam rumah tangga kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi daripada anak-anak zuriat-zuriat keturunan kita, Allah berkahi dalam segala urusan-urusan kita, Allah berkahi ilmu-ilmu kita, dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah semakin kuatkan iman dan Islam kita, Allah jagakan iman dan Islam kita. Tidaklah kita dimatikan kecuali dalam keadaan kita membawa iman dan Islam, dalam keadaan kita takwa kepada Allah, dalam keadaan kita ibadah kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbi hina shakirin wa tawaffana muslimin, nub'as minal aminin fi zumratis sabiqin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal. ربي واختم بأحسن ختام إذا جنى الانصراف وحان حين الحمام وزاد راشه الجبين. يا أرحم الراحمين، يا
بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيب لي امين يا الهدى والتقى والأبى والغنى نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا محول الحول والأحوال حول الأحوال إلى أحسن الحال يا كبير يا متعال اللهم اجعلنا وذرياتنا وأهل بيتنا من عبادك الصالحين من المتقين من النافعين من المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Sebelum menakhiri, tadi yang sudah diumumkan oleh Bu Haji Atab bahwasanya Anda belum membawa oleh-oleh, ada minyak harum.